Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kakak-kakak mengajak untuk kita menyembah Tuhan dengan kita mengatakan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini baik dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang mengikutinya melalui video ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Yesus Aku Panggil, Yesus Aku Undang. Yeah.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, kita akan berdoa buat firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya firman Tuhan bisa masuk di dalam kehidupan kami. Shalom adik-adik, puji Tuhan bisa kembali lagi bersama adik-adik sekolah minggu ya. Nah, pagi hari yang penuh dengan semangat, sukacita dan kegembiraan ini, Kevi mau kita kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau minggu kemarin Kevi sudah bercerita bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ketika mereka bertobat, mau dibaptis dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang suka berkumpul bersama untuk beribadah. Mereka menjadi orang-orang yang suka berbagi dan mereka suka sekali berdoa untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, hari ini Kevin mau melanjutkan cerita Kevin tentang orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ketika jumlah murid bertambah banyak di tempat itu di Yerusalem, para murid-murid Tuhan Yesus akhirnya mengambil 7 orang untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang melayani orang-orang yang gak mampu seperti itu. Di antara ke-7 orang yang dipilih itu ada seorang yang bernama Stefanus. Adik-adik ingat ya, namanya adalah Stefanus. Stefanus ini orang yang sangat baik, penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Stefanus ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Stefanus kalau di gambar ini adalah yang ini ya adik-adik. Nah, satu kali karena Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus, Stefanus bisa melakukan banyak mujizat. Orang sakit juga bisa sembuh. Waktu Stefanus melakukan apapun itu disertai sama Tuhan. Itu membuat banyak orang jadi marah dan iri sama Stefanus. Apalagi ahli-ahli Taurat saat itu, orang-orang yang punya kedudukan di dalam bangsa atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu tentang Stefanus. Dan akhirnya adik-adik, Stefanus ditangkap dan diperhadapkan di depan mahkamah agamanya orang Yahudi. Nah, setelah itu waktu Stefanus ada di depan mahkamah agama orang Yahudi dan di depan banyak orang lainnya, Stefanus dengan berani karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia bersaksi tentang siapa itu Yesus,
mulai dari kisah bagaimana Tuhan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari perjanjian lama, sampai zaman di mana Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Stefanus berbicara dengan berani tentang siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya apa yang dilakukan Stefanus itu membuat orang banyak menjadi sangat marah dan sakit hati. Lalu mereka menangkap Stefanus. Jadi Stefanus itu ditangkap oleh orang-orang saat itu. Setelah mereka menangkap Stefanus, adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Stefanus ditangkap lalu dibawa keluar kota dan dirajam dengan batu. Wah, karena Stefanus menceritakan tentang Yesus, Stefanus diadili, bahkan dilempar dengan batu. Adik-adik, bukan satu orang saja yang melakukannya, tapi banyak sekali. Orang-orang saat itu yang melempar Stefanus dengan batu. Dan akhirnya Stefanus pun mati. Karena Stefanus menceritakan tentang Yesus, orang-orang gak suka, mereka melempar Stefanus dan Stefanus akhirnya mati. Nah, adik-adik, Stefanus menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tapi walaupun Stefanus mati saat itu, itulah saat dimana akhirnya Injil pun semakin tersiar. Bahkan bukan cuma di Yerusalem, di daerah-daerah yang di luar Yerusalem, bahkan dimanapun orang-orang mulai mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bahkan mulai percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini Kevi mau kita juga belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi seperti yang Stefanus lakukan. Bukan berarti ketika kamu menjadi saksi, kamu pun aku nanti lempar batu kayak Evi lalu aku mati, bagaimana? Wah, enggak akan seperti itu. Tapi sekarang ada banyak cara bagaimana kita bisa menjadi saksi. Yang pertama, coba adik-adik perhatikan gambar di depannya Kak Evi ini. Nah, kalau kamu bertemu dengan teman-temanmu yang bertengkar, bagaimana reaksi kamu untuk melakukan apa ketika melihat teman-temanmu bertengkar? Dengan menjadi orang yang mendamaikan atau melerai mereka, memberitahu kepada guru, bu guru atau kakak sekolah minggu teman-temanku bertengkar. Kamu sudah bisa menjadi saksi, yaitu kamu bisa melerai atau mendamaikan teman-temanmu. Yang kedua, seandainya kamu melihat temanmu ada yang menangis karena sedih, apa yang kamu lakukan? Salah satu cara menjadi saksi adalah kamu bisa jadi teman buat temanmu yang sedang sedih, mendengarkan dia ataupun mendoakan dia. Itu adalah cara sederhana bagaimana kita bisa menjadi saksi. Satu lagi cara untuk dapat menjadi saksi, yaitu dengan kita beribadah, memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama. Kevi berharap adik-adik sekolah minggu bisa jadi seperti Stefanus yang berani menceritakan tentang Yesus kepada orang banyak. Walaupun saat itu Stefanus akhirnya dihukum mati dengan cara dilempari batu, tapi dari kisah itu akhirnya Injil tersebar sampai ke manapun. Kamu pun dapat melakukan hal-hal sederhana dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan semangat dan penuh keberanian, kamu dapat menjadi saksi di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Hiduplah dengan saling mengasihi, saling tolong-menolong, mendoakan dan beribadahlah. Dengan begitu, kamu adalah saksi Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan Kak Evi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada penjara. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.
depan dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.